Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita masih melanjutkan pelajaran untuk adabul alim wal muta'allim di bab yang keempat fi adabil muta'allimi fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'asyaikhi wa rufqihi. Ya, bagaimana adab seorang penuntut ilmu terhadap ilmu yang dipelajarinya, terhadap gurunya, dan apa yang terhadap teman-temannya, dan apa yang berkaitan dengan ketiga hal tadi. Makanya dalam ta'lim muta'alim itu ilmu juga kita harus pilih-pilih, dalam artian mana yang kita harus dahulukan, mana yang nanti kita bisa belakangkan. Begitu juga guru, nggak semua kita guru kalau kira-kira misalkan nggak pas atau nggak apa ya nggak harus ngikut. Kita kesel sama guru tapi kita belajar sama dia, nggak masuk itu ilmunya, ya. Jadi yang kira-kira kita cocok itu yang lebih utama. Tapi boleh nggak? Kita nggak suka sama orangnya tapi kita belajar, lah boleh-boleh aja, nggak ada yang melarang. Nah, kemarin sudah masuk ke tentang apa adab seorang muta'alim ya ma'adurusihi, ini yang ke-8 kemarin kan. Idza hadara majlis asy-syaikh yusallimu 'alal hadirin bi sautin yusma'u jami'ahum, ya. Jika sudah nyampe di majelis ilmu itu di hadapan guru ngucapin salam ya, mau masuk itu jangan selonong boy aja. Nah, ini lanjutannya. Wala yuqimu ahadan mim majlisihi, ya, dan tidak boleh seseorang itu menempati dari tempat duduknya. Au yuzahimuhu qasidan, ya. Jadi kalau kita udah ada tempat punya teman kita gitu, jangan main mikir ini saya tempatin, nggak boleh. Kalau kita datang belakangan ya kita di mana aja kemarin kan? Kita di mana yang kosong itu tempatin. Saya biasa itu udah saya ini apa namanya? Udah saya tackle itu, pokoknya nggak pindah-pindah, saya nggak bisa begitu juga. Kalau kita duluan, kita memang bisa milih tempat di mana gitu. Jadi wala yuqimu ahadan fi mim majlisi, tidak boleh seseorang menempati dari tempat duduknya, au yuzahimuhu, atau berdesakan qasidan dengan sengaja, ya, berdesakan dengan sengaja nggak boleh. Tetapi karena emang tempatnya sempit, terus maaf ya saya minta tempat dikit, ya paling tidak ada etika izin. Fa inna asarul ghairu bimajlisihi lam yakbilhu illa ayyakuna fi dzalika maslahatun, ya. Karena sesungguhnya mendahulukan orang lain, ya, di tempat duduknya itu tidak bisa diterima, kecuali ayyakuna fi dzalika, kecuali kita memberikan posisi kepada si misalkan Mas Cito gitu, karena kita muliakan beliau lebih tua dari segi usia dan lain sebagainya, misalkan ayo silakan. Nah, beda itu kan ada maslahah namanya. Ya'rifuha, yang diketahui, kebaikan yang diketahui. Ya'rifuhal qaum, di mana jamaah atau kaum tersebut mengetahuinya. Wa yang tanfa'una biha, dan keberadaan mendahulukan orang lain dalam tempat duduk itu ada manfaat yang bisa didapat. Ya wajar, misalkan senior bacaannya bagus dan lain sebagainya. Ya ibaratnya etika dan tahu diri aja. Ya tahu diri dalam artian kalau memang kita ini lebih berhak, saudara kita yang ini ya kita dahulukan, itu boleh ya, seperti itu. Mana tadi tadi mana sih ya? Fidzalika maslahatun ya'rifuhal qaumu wa yantafi'una biha, mengambil manfaat dari mendahulukan orang lain tadi, mimbaksihi, di dalam masalah bahasanya ma'asyai. Mungkin udah apa namanya, ketika biasa berkomunikasi dengan guru gitu kan, ketika mau menjelaskan itu kan enak. Misalkan saya biasa yang saya sebut misalkan Wahyudin atau Umang atau Mas Cito, kan yang deket aja, yang jauh-jauh paling ayam yang sering saya buat contoh. Nah, ya artinya mendahulukan orang-orang yang ya, karena
Guru itu memberikan contoh, membuat contoh ya, orang memberikan contoh. Membuat contoh itu kan kepada orang yang nggak marahan, nggak ngambekan gitu. Kalau ayo mau dikata apa aja kan emang orangnya begitu. Ya kan ngeselin maksudnya. Iya, jadi nggak usah diiniin. Coba kalau misalkan yang belum biasa kayak Mas Harul, saya nggak bakalan mencontohin karena saya belum tahu pribadinya. Yang saya tahu udah pribadinya ya ini. Makanya boleh mendahulukan orang lain. Tapi kalau mendahulukan orang lain nggak ada alasan, nggak ada ilat, nggak ada penyebab, ya nggak boleh, nggak usah lah ya. Kita duluan ya kita gitu. Tapi misalkan ini bukan hanya majelis ilmu juga. Misalkan kayak sholat berjamaah gitu. Kalau bisa jangan di belakang imam banget kalau kita merasa belum memiliki kemampuan. Ya, bacaannya belum bagus. Siapa tahu misalkan nanti batal imamnya. Nah, kita bacanya beletotan terus di belakang imam kan harusnya imam minggir kan yang belakangnya maju. Ya kita tahu diri agak pinggiran lah, jangan di belakang imam pisan. Atau kalau hari Jumat misalkan mau Jumatan pingin di shop yang paling depan biar dapat pahala paling gede, ya boleh. Tapi jangan nempatin tempat DKM misalkan, tempat muazin, tempatin. Saya kan datang duluan, soalnya minggir nggak boleh. Kita tahu diri dalam tempat-tempat seperti itu ya. Mana tadi mimbahsihi ma'asyaihi inda qurbihi minhu ya kan. Kalau ada yang kita prioritaskan mendekat guru itu ya karena biar bahasannya sama guru itu lebih dekat gitu. Auli kaunihi kabir sinni. Nah, itu tadi udah saya contohkan. Atau kita mendahulukan orang karena dia lebih tua dari umur ya, masalah umur. Au kasiral fadilati, atau banyak kelebihan-kelebihannya. Pinter misalkan, nggak pinter tetapi agak terpandang Pak RT misalkan kan gitu ya, kita kasih prioritas ya. Wajar, kita juga nauin kan? Nauin kalau itu. Awis sholaki, atau banyak kemaslahatan seseorang yang kita persilahkan duduk di dekat guru. Kemudian lagi merupakan adab seorang murid adalah walaya jilisu wasatol halqati. Jangan duduk di tengah-tengah lingkaran. Ini kan duduknya kan di pinggir ya, misalkan ini kan halqah, buat ada lingkaran. Tahu-tahu datang belakangan duduk di tengah-tengah, songong amat belakangin ya. Kecuali tempat nggak memadai dan memang ada panitia atau gurunya, silakan sini aja merapat aja, ada desak-desakan aja karena tempatnya sempit, beda lagi ya kan ya, seperti itu. Wala qadama ahadin illa darurati. Jangan mendahului seseorang kecuali karena dalam keadaan darurat ya. Wala baina sahibaini, maksudnya wala qadama ahadin ngedepanin orang. Ya, memang begini misalkan kan, enggak di tengah-tengah dewek-dewek, enggak. Tahu-tahu misalkan Ayub duduk di situ, terus Nadi naruh bangkunya di depannya Ayub, ya kan. Ya, namanya manusiawi kan, sombong amat sih kagak permisi main duduk di situ lah, beda kalau ini ya. Ya, pokoknya pakai etika lah. Yang diutamakan kita itu kan etika. Kalau etikanya bagus ya, insyaallah kita juga mendapatkan ilmunya juga bagus, enggak ngeselin yang lain begitu. Enggak orang lain itu enggak merasa terganggu dengan keberadaan kita. Wala baina sahibaini, enggak juga nyelak apa nyelak ya sama aja. Ini udah sempit gitu, tahu terus main nyelak kayak Wahyudin sama Umang misalkan gitu, tahu-tahu srek gitu di tengahnya kan, padahal di sini lega. Ngapain nyelak di situ? Ya. Kadang-kadang kita ini meskipun satu majelis kan belum tentu karakternya sama. Ada yang kesenggol dikit aja udah melotot, ya kan? Ada yang kita omelin, kita candain, kita iniin, nggak marah gitu. Ayo, saya nggak tahu kalau hatinya, saya nggak lihat hatinya, bodo amat itu. Marah-marah aja yuk. Enggak, insya Allah yuk orang baik ya. Illa biridhahima, kecuali mendapatkan ridha dari dua orang yang berdekatan. Ini misalkan lagi ngobrol Mas Jito sama Mas Arul, lagi ngobrol-ngobrol, tahu-tahu Nadi orang lagi ngobrol asik di selak di tengahnya kan jadi terganggu kan. Nah, kalau orang yang ini kan kepret aja ya gitu. Ini kan semua kembali ke etika, akhlak ya.
pinter kayak apapun ya, sehebat apapun, sekaya apapun, jabatan setinggi apapun, kalau songong, nggak sopan, sombong lagi ya, orang juga lah dia ini, ya di aneh, orang nggak respect dengan kita. Makanya kita awali dulu. Inna amarakum bi amrin bada'afi binafsi, sungguhnya diperintahkan kepada kalian itu akan suatu perkara itu dimulai dari diri sendiri. Ya kita contoh. Dan kalau misalkan ada teman kita yang songong ya, sombong misalkan, nggak sopan gitu, kita berhak mengingatkan. Tapi mengingatkan teman juga ada etika dan ada tata cara. Etikanya yang sopan, usahakan jangan mempermalukan dia di depan orang banyak ini. Ya kalau pas pulang atau apa itu, besok lagi nggak boleh begitu gitu. Biasanya yang biasa tukang ingetin ini kan ada senior kan, Wahyu, ya Wahyu, tapi bahasanya kan enak. Ya misalkan ingetin tadi, saya kan saya bisa nilai. Misalkan kayak kalau saya membenarkan bacaan, jangan barengin, dengerin dulu apa yang saya omong, ya, dengerin. Makanya ketika turun firman Allah warattilil Qur'ana tartila, itu kan begitu. Rasulullah juga begitu, maksudnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu santai gitu. Rasulullah itu mau buru-buru bacanya, nggak usah buru-buru, mau dikejar apa sih? Santai aja, yang penting benar, bukan yang kita ini bukan yang penting benar, yang penting banyak. Buat apa banyak nggak benar, ya kan? Jadinya santai aja, nggak usah minta pingin baca banyak-banyak, santai, tartil, makharijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, begitu. Nanti kalau udah mahir baca Al-Quran lah, mau baca alhamdulillah nggak masalah, kan udah pintar. Ya kalau mau cepet-cepetan tetapi kita belum mahir ya nggak bagus, seperti itu. Terus lagi mana tadi? Ilah biridhahima, kecuali kita nyelak di antara dua teman yang lagi ngobrol gitu, kecuali minta izin dan diizinin. Walau fauqa man huwa aula minhu, jangan juga lebih tinggi tempat duduknya itu terhadap orang yang lebih utama daripada dia gitu. Darinya maksudnya. Kita orang biasa aja misalkan ya, tempatnya misalkan nggak rata begini, terus katakanlah ada yang lebih utama, orang yang sepuh gitu, ada bangku. Ya harusnya kan yang di bangku orang sepuh. Kalau lesehan begini kan orang udah tua kan susah, ya berat dan lain sebagainya. Utamakan yang ada yang punya kelebihan itu. Kita tahu diri lah. Sama kayak jangankan di majelis, kita di kendaraan umum aja, ya. Kan ada di Transjakarta itu ada prioritas disabilitas, misalkan orang hamil, ya perempuan, kan dipisah-pisah. Ya, kadang-kadang ya ini kita tahu, kita masih muda meskipun capek kayak apa pinginnya dapat tempat duduk, udah berdiri lama, tahu-tahu dapat tempat duduk, nggak lama ada orang bawa anak kecil atau gendong atau apa, atau orang yang tua, ya kita ngalah, udah nggak ada ruginya kok, ya nggak ada ruginya. Kita mau berbuat kebaikan itu jangan berpikir untung rugi, ya. Orang saya masih begini, nanti ketika kita menghadapi suatu kesulitan, Allah kasih kemudahan itu. Benar. Allah kasih kemudahan. Kita mempermudah urusan orang lain itu, Allah akan mempermudah urusan kita. Dan itu udah bukan ini, hampir setiap saat apa yang menjadi kebutuhan saya itu dimudahkan. Dilanjutkan ya. Tadi mana? Wala fauqa man huwa aula minhu, jangan duduknya itu lebih tinggi dari orang yang lebih utama darinya. Wa yajtami'ur rufaqa'u fi durusin wahidin au durusin min jihati wahidin liyakuna kalamu syaikhi ilahim jami'an indasyar. Nah, kita itu kalau belajar yang bagus itu bukan private. Private juga boleh bagi orang-orang kaya, bayar guru segala macam, lebih konsen ya, karena yang diajari sedikit. Tapi yang bagus ya kita ngumpul bareng-bareng, maksudnya kalau belajar jangan sendirian. Maksudnya kita belajar sendiri gitu. Ini kan bareng-bareng. Belajar itu kan tidak hanya ketika mendapatkan nasihat dari guru atau pelajaran dari guru. Kita mutolaah, kita mengaji ulang, membaca ulang apa yang kita telah dapatkan. Itu baiknya rame-rame, sehingga kita ketika baca ada teman kita dengar kita salah kan diingetin. Coba kalau kita baca Quran deng-deng di rumah, kalau salah siapa yang ingetin? Nah itu.
Fi durusin wahidin, ketika belajar dalam kitab yang satu kitab. Kayak begini kan, ada alim muta'alim kan satu kan, untuk semua ya. Au durusin fi durusin wahidin, durusin ada wawunya, ini jamak. Atau belajar beberapa kitab, tapi rame-rame itu lebih mengena daripada kita belajar sendirian. Ketika kita lupa apa yang kita dengar dari guru, penyampaian guru, kita tanya sama siapa? Tahu nggak ini gimana? Nggak tahu, saya nggak ikut ngaji. Tapi kalau rame-rame kemarin apa sih itu yang disampaikan? Misalkan, bisa gitu, min jihadin wahidin, dari arah yang sama. Kalau misalkan modelnya itu panjang ke sana, misalkan ya arahnya ke sini, ke arah guru semua. Tetapi posisinya seperti ini, kalau dimadepin ke semua, ya mendingan begini apa yang enak. Yang penting pandangan kita itu tertuju, ya, pandangan dan telinga kita tertuju kepada apa yang disampaikan guru, ya. Fi jihadin wahidin liyakuna kalamu syekh, karena supaya penyampaian atau kalam, ucapan-ucapan guru itu sampai gitu ya. Supaya ucapan guru itu bisa dipahami, ilahim jami'ah, bisa didengar oleh semuanya. Indah syarh, ketika mensyarai, ketika menjelaskan. Omongan guru ketika menjelaskan ini loh, itu biar dengarnya bareng-bareng. Kalau yang satu madep sini, yang satu membelakangin guru, kan enggak pas ya. Satu lagi, nanti baru ngopi-ngopi, itu mungkin udah dingin itu, saya cariin martabak tadi. Watasi'u yang ke-9. Allah yastahya, nuntut ilmu itu jangan malu. Saya bacaannya masih belepotan misalnya. Kapan mau ini? Jangan malu. Meskipun ketinggalan bacaannya, juznya, penyampaiannya beda, tidak seperti yang dulu-dulu lebih awal ngaji, nggak masalah. Terus bacaannya masih itu tadi, terbata-bata. Kemarin kata Rasul, sampai saya sampaikan kan, Rasul pernah bersabda bahwa orang yang terbata-bata ketika mengaji, membaca Al-Quran, itu pahalanya 2. Karena kan usahanya ada 2 itu. Satu pahala ngaji, yang kedua pahala usaha terbata-bata tadi. Kalau yang mahir kan udah terbiasa itu, nggak mikir lagi itu. Min su'alin, ya, pertama nggak boleh malu untuk bertanya. Kalau memang nggak paham, tanya, jangan diem aja. Ma'askala alaihi, apa yang dianggap muskil, yang sulit dicerna, yang nggak paham, tanyain. Jangan kayak kemarin yang dimaksud ini apa ya, udah pulang baru ngerundel ya. Ini nggak boleh, harus tanya. Karena orang yang banyak bertanya boleh, tapi perlu diingat, nanya yang ada kaitannya dengan pelajaran, atau nanya yang memang masuk akal. Itu ada firman Allah firman Allah yang turun, la as'alu an asya'a, la tas'alu an intu bedalakum tasukum, la tas'alu an asya'a intu bedalakum tasukum. Jangan kamu menanyakan sesuatu yang ketika dijelaskan malah bingung. Dulu itu tuh apa asbabun nuzulnya itu? Dulu ada orang bertanya kepada Rasulullah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanya, bapak saya siapa? Bapak saya adanya di mana? Maka sampai Rasulullah, Abu kawa abi finnar, sampai kesalnya itu, ya, bapakmu dan bapakku di neraka. Padahal itu bahasa jawaban rada kesel Rasulullah. Nanya yang nggak macam-macam. Bapak saya di mana? Kuburan. Ya udah meninggal udah lama. Rasulullah mungkin nggak kenal atau gimana, nanya bapaknya yang udah meninggal lama. Ya kayak hal-hal begitu kan nggak perlu. Ya, atau menanyakan sesuatu udah dijawab tapi bukan untuk diikutin, tapi untuk dibantah misalkan. Ada loh dulu ya, saya dalilin pakai itu. La tas'alu an asya'a, la tas'alu an asya'a intu bedalakum tasukum. Ya. Ya. Dan itu juga Rasul pernah mengatakan bahwa jangan banyak bertanya. Karena binasanya kaum-kaum sebelum kalian, sebelum umat Islam ini binasa karena min kasrati mas'alatihim, karena kebanyakan nanya, wa mukhalafahum ala anbiya'ihim, dan dia itu
berselisih dengan nabi-nabi, bantah mulu, nanya, ya. Jadi nanya yang kira-kira kayak ini, jangan kayak kalau orang yang banyak nanya tapi nanyanya ini ngeyel itu kayak Yahudi. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk umatnya agar menyembelih sapi, ya kalau cukup menyembelih sapi, jangan nanya lagi supaya gampang. Pokoknya asal sapi, ya udah. Dalam surat Al-Baqarah itu disebut apa? Surat sapi ya namanya. Baqarah itu. Nanya, sapinya jantan apa betina ya Rasul? Udah dijawab, ya betina. Ya Baqarah itu kan sapi betina, Baqar itu baru sapi jantan. Ya. Terus warnanya apa? Lah kan ributin dia sendiri kan? Udah ditahu namanya, udah dikasih tahu warnanya, kecoklat-coklatan itu, merah coklat-coklatan. Itu yang sudah beranak apa yang belum pernah beranak, lah kan malah ribet aja. Ya. Nah, makanya jadi kalau misalkan ada perintah apa ya udah. Jadi kata Rasulullah, manahitukum anhu fantahu wa ma amartukum fa'tu mastata'tum. Ya. Kalau aku larang ya tinggalin, kata Rasul. Kalau aku perintah, laksanakan sesuai kemampuan. Beda kan? Kalau larangan nggak ada tawar-menawar, ya tinggalin. Kalau udah ada larangan, tapi kalau ada perintah, tunaikan sesuai kemampuan. Dan jangan kamu banyak tanya dalam lanjutan hadis tersebut, karena orang-orang sebelum kalian, kaum-kaum sebelum kalian binasa itu ya karena banyak tanya. Nah seperti itu. Jam 9 ya. Biar sampai titiknya ya. Tadi la yastahya min su'alin ma'askala ali wa tafahumi ma lam yaqilu, supaya dapat penjelasan dari apa yang muskil, yang sulit dipahami, dan mendapatkan pemahaman apa yang tidak bisa dipahami. Bitalatufin, tentunya dengan bahasa yang lembut. Kalau nanya juga, maaf, ini gimana begini penjelasannya, jangan bahasa yang enggak lembut lah. Wahasani wahusni kitabin, dan bahasa yang bagus, sebaik-baik belajar, wa'adabin wasu'alin, ya dan pakai adab etika ketika bertanya. Waqad qila, dan juga telah dikatakan, man raqqa wajhuhu anis su'al zahara naksuhu inda ijtima'ir rijal. Orang man raqqa itu di mana haya juga, maksudnya malu tadi. Man raqqa wajhuhu, barang siapa yang malu wajahnya, yang suka malu anis soal, yang wajahnya malu ketika bertanya itu, zohara naksu, itu menampakkan kurangnya, inda ijtima'ir rijal, maksudnya menampakkan kalau dia itu punya kekurangan ketika kumpul banyak orang. Kita merasa bodoh, pede aja nanya, ya jangan malah diem aja, malu saya tanya, ya kelihatan dah ini orang nggak paham ini mah, begitu kan. Waqala Mujahid, ya Imam Mujahid, seorang tabi'in ini mengatakan rahimahullah, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirin, ya orang yang pemalu dan sombong itu nggak bakalan dia mau menuntut ilmu. Kamu ngaji di sana enggak malu enggak jadi kan? Orang sombong, ayo ngaji ya, ngapain ngaji? Saya udah tahu semua. Akhirnya yang hanya dua orang yang nggak mau belajar. Pertama orang pemalu, yang kedua adalah orang yang sombong. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata, rahimallahu nisa al-ansar. Ya Allah merahmati wanita-wanita Ansor. Kenapa? Lam yakunil haya'u biman uhunna fiddin, ya tidak malu. Mana tadi? Lam yakunil haya, ya tidak ada rasa malu yang mu'hunna fiddin, apa yang dilarang di dalam masalah agama. Maksudnya di sini rawal Bukhari, riwayatnya Imam Bukhari.
Jadi hal-hal yang memang ini nggak usah malu, kecuali memang yang dilarang oleh agama ya baru kita malu. Kalau yang diperintahkan oleh agama ya nggak usah malu. Ya saya udah ketinggalan, yang lain udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun ngaji, saya masa belakangan malu. Nah, itu nggak akan terjadi mendapatkan ilmu karena dia tidak akan mau belajar. Ya, wallahu a'lam bishawab, dan Allah yang lebih mengetahui akan kebenarannya. Saya akan menyampaikan apa yang ada dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kemudian saya perjelas sedikit tambahan. Mungkin kalau saya menyampaikan ada kesalahan ya mohon dimaafkan, karena kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan apa enggak? Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak harus saya turun nanya semua, nggak harus ya. Ya. Baik, sebagaimana biasa kita tutup dengan baca surat Al-Asr 3 kali dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.